Silakan masuk Mbak Kayla, mau duduk di sebelah mana? Di sini atau di sini? Duduk di sebelah sini boleh, Bu? Boleh, silakan duduk Mbak Kayla. Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kita perkenalan dulu ya Mbak Iya. Kayla. Ya, Ibu. Dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama Ibu Helen Agustina Putri, biasanya dipanggil Ibu Helen atau Kak Helen, terserahnya Mbak Kayla mau manggil saya itu apa, senyamannya aja. Ya. Kalau Mbak Kayla sendiri, nama panjangnya siapa nih Mbak? Nama saya itu Kayla Nabila Nisa, Ibu. Sama di lingkungan sekitar itu saya biasanya dipanggil Kayla. Mbak Kayla gitu ya berarti. Mbak Kayla ini udah kuliah atau masih sekolah nih Mbak? Saya sudah kuliah, Ibu. Makanya saya langsung ke ruang konseling BK di UM. Saya karena kan tahu rekomendasi dari teman ya, Bu. Teman saya tuh katanya kok di UM itu ada kayak kegiatan konseling gitu. Saya langsung coba untuk menghubungi Ibu. Oh, dari teman. Ya. Siapa tuh Mbak temannya? Teman saya itu namanya Indira, Ibu. Dia katanya sering banget ke ruang konseling buat konsultasi. Berarti seprodi gitu ya sama Indira? Iya, saya sama Indira itu sama dari prodi bimbingan dan konseling. Oh, bimbingan dan konseling. Iya, sama-sama angkatan 2024, Ibu. Oh, seangkatan ya berarti. Iya, satu kelas juga. Tadi sebelum kesini, gimana nih Mbak Kayla cuacanya di luar? Tadi cuaca di luar tuh mendung ya, Bu. Sama waktu kelas tadi itu hujan tuh deras banget, kayak gerimis, tapi banyak gitu loh, Bu, kayak deras gitu ya. berarti. Sama anginnya kan dingin banget ya, Bu, kalau di Malang. Di Malang dingin banget ya emang. Mbak Kayla tadi habis kelas ya? Kelas apa tuh Mbak? Iya, saya tadi habis kelas belajar pembelajaran, lalu saya langsung ke ruang konseling. Oke, di sini Mbak Kayla bebas menceritakan apa yang Mbak Kayla rasakan tanpa takut cerita Mbak Kayla itu akan bocor kemana-mana karena hanya ada Ibu dan Mbak Kayla saja yang tahu cerita ini. Iya, Ibu. Berarti kedatangan Mbak Kayla ke sini itu kan ada hal yang ingin dibicarakan bersama ya. Iya. Hal apa tuh Mbak yang ingin dibicarakan bersama? Saya itu ngerasa kayak kangen banget gitu, Bu, sama rumah. Kayak padahal kan saya kan juga setiap hari pulang ya, Bu, tapi tuh merasa kalau balik kelas itu ngerasa kayak kangen rumah lagi gitu, Bu. Ibu bisa bayangin sih gimana rasanya kangen rumah, itu pasti sangat berat gitu ya. Ya, Bu, saya itu pengen ngerasa tenang, soalnya kalau kayak rasa homesicknya itu datang itu aku malah nggak fokus untuk kuliah, terus kayak males berinteraksi sama orang gitu. Biasanya kapan nih Mbak perasaan homesick itu muncul sehingga membuat Mbak Kayla itu merasa malas berinteraksi sama orang, merasa sedih gitu? Perasaan homesick datang itu biasanya waktu malam hari, Bu, setelah kegiatan kampus, kayak setelah ngampus, setelah pulang sampai sore gitu tuh, terus capek-capeknya, terus waktu malam itu tiba-tiba kangen rumah gitu. Oke, malam hari ya menjadi waktu yang sangat rentan buat kamu, rentan untuk homesick. Biasanya kalau kamu merasa homesick itu apa sih yang Mbak Kayla lakukan? Biasanya tuh saya malah nangis, Bu, nangis kayak bingung ya, Bu, karena kan saya ini baru pertama kali juga jauh dari rumah. Terus saya tuh biasanya cuma nangis, baru merasakan ternyata gini toh, kayak jauh dari keluarga, jauh dari rumah tuh ternyata begini. Terus jauh dari orang tua tuh rasanya begini, seperti itu, Bu. Kayak biasanya ya cuma nangis karena bingung mau ngapain. Nah, selain nangis nih Mbak, apakah ada kegiatan lain yang Mbak Kayla lakukan? Aktivitas lain saya nangis itu biasanya tuh saya video call, Bu, sama keluarga saya, karena kan kalau udah kangen banget gitu tuh pengennya cuman dengar suara orang tua ya, Bu, kayak entah itu suara orang tua, entah suara dari kakak saya. Terus selain video call itu tuh saya biasanya nonton sih, Bu. Saya biasanya tuh nonton film. Terus selain nonton film saya juga pergi ke kos teman juga gitu. Tapi setelah saya melakukan kegiatan itu semua, saya tuh malah justru tambah kangen, Bu, sama keluarga saya di rumah. Kayak bukannya mengobati rasa kangen itu, tapi malah tambah kangen gitu. Mbak Kayla ini sudah mencoba menenangkan diri Mbak Kayla, tetapi ternyata tidak terlalu membantu ya. Iya, Bu, saya tuh uh,
pengen juga cepet adaptasi sama lingkungan sekitar saya, kayak cepet menerima diri kalau saya tuh udah gede, sudah waktunya itu hidup mandiri gitu Bu, tapi malah makin kayak ngerasa aneh, kayak itu tuh bukan saya banget. Oke, kalau di kampus nih Mbak, apakah Mbak Kaila ini sudah mengenal banyak teman? Saya itu sudah memiliki teman Bu, di kampus itu saya juga punya beberapa teman yang cukup akrab dengan saya, tetapi eh, dengan teman ini Bu, saya tuh ada yang kayak beda pemikiran gitu loh Bu, kayak ya memang ya Bu kan setiap orang kan beda pemikiran, cuman kalau saya pulang dikit-dikit pulang gitu Bu, saya itu malah justru diejek Bu, kayak mulihan gitu Bu. Biasanya siapa tuh Mbak yang ngejek? Teman dekat atau teman nggak terlalu dekat? Kalau itu sama teman dekat saya Bu, tapi ya saya kalau dari situ sih nggak baper juga sih Bu, kayak biasa aja, cuman dari situ tuh saya malah kadang beranggapan kalau oh ternyata dia tuh beda pemikiran ya sama saya gitu. Berarti Mbak Kaila itu di kampus sebenarnya memiliki banyak teman, ada teman dekat juga. Cuman mereka itu nggak sepemikiran dengan Mbak Kaila eh, yang sering pulang gitu, yang malah kayak diajak kalau Mbak Kaila itu sering pulang, mulian gitu ya. Iya Bu, malah itu yang membuat saya itu takut untuk bercerita kepada teman-teman, kepada salah satu teman saya juga itu kalau saya itu sebenarnya tuh selama ini tuh homesick kalau jauh dari rumah, makanya tuh saya pulang terus. Mbak Kaila ini berarti kalau merasa homesick itu cenderung menarik diri ya dari lingkungan. Iya sih Bu, kayak bukan menarik diri juga sih, karena kan saya tahu kalau pendapat teman saya itu bakalan seperti itu, makanya saya berusaha kayak menahan itu semua biar teman-teman saya tuh nggak tahu kenyataannya seperti apa, tapi takut karena takutnya itu saya malah kayak diejek gitu Bu. Takut diejek gitu, kayak tadi diejek mulian kayak gitu ya Mbak. Ya Bu, diejek mulihan gitu kan bikin saya kayak agak sakit hati gitu ya Bu. Kalau melihat diri Mbak Kaila waktu kecil nih Mbak, gimana nih hubungan Mbak Kaila dengan ibunya? Hubungan saya dengan ibu saya tuh sangat cukup baik ya Bu, karena kan saya dulu itu kan kalau jauh sama orang tua tuh kan pasti nangis ya Bu, terutama jauh dari ibu saya. Waktu saya TK, SD gitu tuh saya juga pindah Bu beberapa kali. Lalu biar saya betah sekolah itu dengan cara saya tuh ditunggu dulu sama ibu saya sampai saya pulang gitu tuh kadang ditunggu, ibu saya nungguin di depan sekolah gitu, terus yang ngantar jemput tuh juga ibu saya, terus setiap libur gitu tuh kita liburan bareng gitu Bu sama ibu saya gitu, jadi hubungan saya sama ibu saya itu cukup sangat baik, karena waktu kecil juga Bu itu tuh saya waktu ada tugas gitu ya Bu, itu tuh eh, kadang dikerjain sama ibu saya, jadi banyak membantunya gitu loh Bu. Hubungan Mbak Kaila dengan ibunya berarti sangat dekat, dengan ibunya sangat dekat, sangat harmonis gitu ya. Nah, kalau hubungan dengan ayahnya apakah sangat dekat juga? Hubungan sama ayah sih alhamdulillahnya juga sama kayak saya dekat dengan ibu saya Bu, sama ayah saya itu malah justru dari kecil tuh saya emang lengket banget Bu sama ayah saya, kalau ayah saya kemana-mana gitu tuh pasti saya diajakin. Ayah saya kan juga suka motor gitu ya Bu, dulu waktu masih saya kecil gitu tuh suka motor kayak Vespa, kayak CB gitu. Terus saya juga ikut kayak diajak, kayak ya banyak liburannya gitu loh Bu, kayak banyak senengnya. Terus kayak waktu ulang tahun juga saya tuh dirayain Bu waktu kecil. Jadi yang bikin saya selalu inget sama orang tua tuh ya kebaikannya itu. Pada dasarnya Mbak Kaila ini tuh tumbuh di keluarga yang harmonis, yang penuh kehangatan gitu ya. Iya Ibu, sering bilang kalau orang tua tuh banyak, orang tua saya, kedua orang tua saya itu sering pesan gitu Bu, kalau melakukan apa-apa itu harus hati-hati, kayak jangan lupa sholatnya, ibadahnya, terus jangan sampai salah pilih teman, karena kan sekarang kan banyak ya Bu kayak yang punya teman tuh malah menjerumuskan ke hal yang buruk gitu ya Bu, apalagi saya kan sekarang juga jauh dari keluarga jadi nggak bisa dipantau gitu loh Bu. Terus sama kayak jangan terlalu capek, terus um, aku harus bisa melindungi diri gitu. Wah, menarik. Mbak Kaila ini punya pola bahwa dunia luar itu nggak senyaman di keluarga Mbak Kaila. Iya Bu, itu benar banget, karena kan meskipun kita mendapat kenyamanan dari orang lain, tapi tuh kenyamanan itu beda sekali dengan kenyamanan dengan
kenyamanan sama keluarga di rumah gitu Bu, karena beda banget rasanya. Kenyamanan yang Mbak Kaila dapat dari luar itu tidak senyaman yang Mbak Kaila dapat di keluarga Mbak Kaila, karena kan memang keluarga Mbak Kaila itu sangat harmoni, sangat hangat gitu ya. Mbak Ya. Kaila hidup di keluarga yang penuh dukungan. Ya Bu, benar banget. Kalau Mbak Kaila sendiri nih, gimana nih Mbak Kaila memandang diri Mbak Kaila? Saya itu pengen banget dibilang anak yang baik ya Bu, karena tuh saya tuh berusaha untuk taat akan peraturan dari orang tua saya, terus selalu nurut apa yang diharapkan sama orang tua, terus biar orang tua itu nggak khawatir dengan kehidupan saya kalau jauh dari keluarga itu seperti apa gitu. Mbak Kaila itu ada kebutuhan ingin untuk tetap terlihat baik, terlihat aman di mata keluarga gitu ya Mbak? Ya Ibu, itu benar banget, sesuai sama perasaan saya saat ini, terus perasaan saya yang selama ini saya rasakan. Kalau Ibu perhatikan ya, setiap Mbak Kaila pulang kampus, itu pasti Mbak Kaila tuh merasa inget gitu sama suasana rumah. Apakah benar? Benar sekali itu Bu, sesuai sama yang saya rasakan. Mbak Kaila langsung merasakan kalau rumah itu sebagai tempat pelarian kalau Mbak Kaila itu sedang capek ya. Iya Bu, kayak merasa kalau rumah itu memang cuma rumah yang bikin saya itu tenang. Meskipun saya beralih ke mana-mana gitu tuh, saya itu tetap merasa kayak ini bukan rumah. Coba kita lihat lebih dalam dengan Mbak Kaila yang setiap kali kalau pulang kampus itu merasa homesick gitu kan. Mbak Kaila kan udah mencoba kayak menonton film, terus ke konstemen kayak gitu kan. Itu kan Mbak Kaila pasti ada rasa enak yang didapat ya. Mbak Kaila nggak merasakan homesick ya kan. Iya juga sih Bu, rasanya itu aman, kayak di diri sendiri itu menjadi lebih tenang daripada sebelumnya. Ini tuh seperti semangkuk kuah hangat yang menenangkan. Tapi di sini aku mau mencoba untuk menumpahkan sedikit ya. Maksudnya gimana itu Bu? Kalau kamu terus menenangkan diri kamu dengan menonton film, terus kayak datang ke customer, itu tuh sebenarnya malah membuat otak kamu itu percaya bahwa kamu itu nggak bisa jauh dari rumah. Jadi kayak ngebuat kamu itu tambah homesick, memperkuat rasa homesick kamu. Oh, jadi malah aku yang bikin diri sendiri itu makin kangen dan gak berani keluar dari zona nyaman, kayak kangen rumah, kayak kangen suasana rumah gitu ya Ibu? Betul, kamu harus bisa mencari rasa nyaman itu, tetapi rasa nyaman itu tuh dari luar keluarga gitu. Itu tuh malah membuat kamu ada pertumbuhan, bukan stuck di zona nyaman kayak kamu tadi. Sekarang setelah kamu merasakan hal itu, rasa nyaman itu kayak rasa nyaman di stuck zona nyaman itu tadi, itu masih ada nggak? Nggak juga sih Kak, kayak jadi sadar kalau itu malah bikin aku itu stuck gitu-gitu aja, kayak bakal homesick terus bakal kangen rumah terus gitu. Nah, kamu sudah mulai melihat perilaku lamamu yang nggak seenak dulu, bukan? Iya, itu benar banget Bu. Sekarang kita coba bayangkan kalau kamu itu berperilaku seolah-olah sudah menjadi pribadi yang lebih mampu beradaptasi dan sudah bisa jauh dari keluarga. Itu maksudnya kayak aku harus pura-pura kuat gitu Bu? Pura-pura kuat, tetapi melatih diri kamu dengan versi yang lebih kuat, menjadi Mbak Kaila yang sudah bisa mengatasi homesick kayak gitu. Jadi itu aku harus melakukan hal yang seakan-akan itu aku sudah nyaman gitu ya Bu, walaupun itu belum beneran terjadi untuk diri saya. Tepat sekali. Otak dan perasaan akan mulai menyesuaikan setelah kamu mencoba hal baru, mencoba bertindak seperti itu kayak nggak mau stuck di zona nyaman gitu. Baik Ibu, saya akan mencoba. Bayangkan besok itu Mbak Kaila tuh kuliah dengan 8 SKS yang pulangnya tuh malam-malam. Nah,
dari situ Mbak Kaila tuh setelah pulang ke kos, apa yang Mbak Kaila lakukan? Mungkin saya bisa mencoba ya Bu, kalau capek kayak pulang di kos tuh tinggal capeknya gitu ya Bu, saya bisa sampai kos itu mandi, lalu kalau udah mandi ya ibadah, sholat, lalu kalau sudah ya saya langsung tidur rebahan. Kalau semisal saya kangen dengan keluarga ya saya tinggal video call, terus sama mengalihkan pikiran yang seharusnya nggak perlu dipikirin, terus mencari hiburan kayak scroll TikTok gitu. Bagus, itu adalah sebuah langkah kecil tapi sangat berarti buat Mbak Kaila karena sudah bisa keluar dari zona nyaman. Tapi kalau semisal rasa homesick itu kembali lagi, saya harus gimana Bu? Homesick itu wajar, tapi Mbak Kaila harus mencoba mencari hal baru dari Mbak Kaila sendiri, kayak tadi mencoba hal-hal baru kayak scroll TikTok kayak gitu. Terus kalau misalkan pulang terlalu malam gitu kan langsung tidur gitu aja ya. Nah, itu merupakan hal yang sangat sangat berarti buat Mbak Kaila. Jadi kalau saya lihat Mbak Kaila ini tuh punya keberanian yang cukup besar hari ini. Mbak Kaila nggak cuman mau mengakui rasa rindu Mbak Kaila kepada keluarga Mbak Kaila, tetapi Mbak Kaila itu juga mau memahami dan mau mengubah pola lama Mbak Kaila yang tadinya Mbak Kaila tuh kayak kalau homesick nonton film terus pergi ke kos temen. Tapi kalau Mbak Kaila nggak melakukan itu, Mbak Kaila tuh juga bakalan tetap kangen sama keluarga Mbak Kaila gitu. Terus kan Mbak Kaila juga merasa kalau dunia luar itu nggak seaman dan nggak senyaman di rumah gitu ya. Nah, maka dari itu dengan Mbak Kaila melakukan hal-hal baru kayak scroll TikTok, terus kalau misalkan lagi capek-capeknya itu langsung tidur, itu merupakan hal kecil tetapi sangat bermakna buat perubahan diri Mbak Kaila. Terima kasih Bu, saya menjadi semangat untuk mencoba hal baru supaya saya itu nggak merasa homesick lagi, nggak merasa kalau saya itu di sini sendirian. Padahal kan ada teman-teman saya juga ya Bu, kayak bisa ke kos teman, terus kalau nggak saya ya bisa ke nonton film, kalau nggak ya scroll TikTok. Ingat ya Mbak, homesick itu bukan tanda kelemahan. Homesick itu tanda bahwa Mbak Kaila itu punya hati yang hangat dan nilai keluarga Mbak Kaila itu ya sangat kuat. Kayak keluarga Mbak Kaila tadi kan memberikan dukungan, kehangatan, keharmonisan, dan Mbak Kaila itu kan sudah dekat dengan ayah ibu sejak kecil, sudah mendapatkan dukungan dari kecil. Nah, sekarang Mbak Kaila itu hanya sedang belajar menyalurkannya, bukan berarti Mbak Kaila itu homesick, tapi Mbak Kaila itu sedang menyalurkan kehangatan Mbak Kaila ke kerinduan keluarga Mbak dengan keluarga Mbak Kaila kayak gitu. Iya Bu, saya suka sekali sama cara pandang Ibu terhadap cerita saya. Terima kasih ya Ibu. Tiap kali Mbak Kaila merasa aku ingin pulang, coba deh ganti kata itu menjadi aku di sini mau belajar dan aku mau menemukan rumah baruku di sini gitu. Wah itu kalimatnya sangat bagus banget Bu, sangat nyentuh hati juga ya Bu, karena kan awalnya tuh saya gampang banget ngerasa kayak homesick, ngerasa sepi gitu. Terus saya akan berusaha merubah kalimat itu menjadi kalimat yang positif seperti cara pandang Ibu melihat cerita saya. Jadi hari ini kita belajar bahwa rasa homesick itu bukan musuh, tetapi sinyal bahwa Mbak Kaila itu sangat sayang kepada keluarganya. Kita juga sudah melihat bagaimana perilaku menenangkan diri bisa terasa enak, tetapi sebenarnya memperkuat rasa homesick. Dan kamu berhasil melihatnya lewat itu tadi, lewat kamu membayangkan bahwa kamu itu bisa kok merubah diri kamu, merubah cara pandang kamu kayak gitu. Tadi kita juga sudah role play. Itu tadi yang kamu mencoba hal baru itu, Mbak. Iya, sekarang tuh rasanya udah beda ya Bu. Tadi kan rasanya kayak nggak tenang, tapi sekarang itu membuat saya menjadi sadar dan membuat saya bisa tenang juga. Oh ya, lewat role play tadi Mbak Kaila itu juga bisa membangun rasa nyaman dari hal-hal kecil loh, kayak mencoba membangun rumah di sini. Tadi
pastikan Mbak Kaila juga inginkan rasanya aku pengen di sini tuh niatnya belajar, aku mau membangun rumah baru di sini kayak gitu ya. Ya, saya akan mencoba eh, mengalihkan pikiran saya dari yang homesick itu menjadi yang lebih positif. Saya di sini tuh saya pengen belajar, pengen menggapai ilmu, jangan kayak pikiran rumah terus gitu. Luar biasa, Ibu sangat bangga kepada Mbak Kaila. Mbak Kaila sudah bisa mencoba merubah cara pandang Mbak Kaila, merubah cara berpikir Mbak Kaila yang tadinya ingin pulang terus, sekarang ingin mau membangun rumah baru di sini gitu ya. Ya, ya Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Rasanya tuh lebih ringan banget sekarang, sudah lega banget sama pendapat-pendapat Ibu dari Ibu mendengarkan saya. Saya sudah cukup lega, sudah lega banget, sudah bisa merubah pikiran saya supaya saya tuh nggak keinget sama rumah terus. Apakah ada hal lain yang ingin Mbak Kaila ungkapkan? Enggak Ibu, sudah cukup. Baik, kalau sekiranya sudah cukup, kita akhiri sesi konseling ini ya Mbak. Nah, Mbak Kaila, kalau misalkan ada hal yang ingin disampaikan lagi, Mbak Kaila silakan menghubungi saya. Nanti atur jadwal bersama ya Mbak. Ya Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Nanti kalau misal saya ingin konseling sama Ibu Helen lagi, saya akan menghubungi Ibu. Kita cari waktu yang sama-sama bisa ya Ibu. Terima kasih juga Mbak Kaila sudah mau terbuka dengan saya, sudah mau mengakui kerinduan Mbak Kaila dengan keluarga. Ya. Kalau gitu, mari saya antar keluar Mbak. Boleh? Boleh Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu. Iya, sama-sama Mbak.